Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mumtazah Hilmiah dengan NIM 20230710034. Di sini saya akan mempresentasikan ulang apa yang sudah teman-teman saya presentasikan ketika berada di kelas. Di sini saya akan membahas 4 khalifah sahabat Rasulullah SAW. Keempat khalifahnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang beliau mereka itu dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mempunyai nama lengkap Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah al-Quraisy al-Taimi. Beliau mempunyai julukan dan gelar. Yang pertama yaitu As-Siddiq, yang membenarkan atau jujur. Gelar ini diberikan Nabi Muhammad SAW karena keteguhan Abu Bakar dalam membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang banyak diragukan orang lain, serta kesetiaannya yang luar biasa terhadap Rasulullah SAW. Yang kedua ada Al-Atiq. Ada yang menyebutnya karena wajahnya yang tampan, ada pula yang mengartikannya dibebaskan dari api neraka. Kehidupan awal dan masuk Islamnya Abu Bakar, yaitu Abu Bakar lahir di Mekah sekitar 2 tahun setelah tahun Gajah 573 Masehi. Ia adalah seorang saudagar kaya dan terpandang di kalangan Quraisy. Sebelum Islam, ia sudah dikenal sebagai sosok yang jujur, lemah lembut, dan tidak menyukai kebiasaan buruk masyarakat jahiliyah. Ia adalah salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW sejak lama dan merupakan laki-laki dewasa pertama yang memeluk Islam. Kedekatannya dengan Nabi sangat erat, bahkan ia adalah salah satu sahabat yang menemani Nabi hijrah ke Madinah. Masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq adalah dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam berada dalam kebingungan dan kesedihan yang mendalam. Abu Bakar dengan ketenangannya tampil untuk menenangkan umat Islam dan mengingatkan bahwa Muhammad hanyalah seorang Rasul yang telah wafat, sementara Allah adalah Zat yang Maha Hidup. Ia kemudian dibaiat sebagai khalifah yang pertama. Peran dan kontribusi utama Abu Bakar As-Siddiq yaitu yang pertama adalah menstabilkan umat Islam setelah wafatnya Nabi. Ini adalah tugas terberat Abu Bakar. Banyak kabilah Arab yang dulunya memeluk Islam namun mulai murtad, kembali ke kafiran, menolak membayar zakat, dan bahkan banyak muncul nabi palsu. Yang kedua ada perang Riddah, perang melawan murtatan. Abu Bakar menunjukkan ketegasan luar biasa dalam menghadapi berbagai pemberontakan. Ia mengutus pasukan Islam di bawah pimpinan panglima tangguh seperti Khalid bin Walid untuk menumpas kaum murtad, penolak zakat, dan nabi-nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzab. Keberhasilannya dalam perang ini sangat krusial dalam menjaga keutuhan Islam. Tadi ada pengumpulan Al-Quran. Karena banyak penghafal Al-Quran, para sahabat gugur dalam perang Riddah. Abu Bakar atas saran Umar bin Khattab memerintahkan pengumpulan dan penulisan mushaf Al-Quran agar tidak ada yang hilang. Ini merupakan jasa besar yang dampaknya terasa hingga kini. Yang selanjutnya perluasan wilayah Islam. Meski singkat, masa kekhalifahannya juga mulai ekspansi Islam keluar Jazirah Arab, seperti pengiriman pasukan keluar Jazirah Arab pengiriman pasukan ke Suriah dan Irak. Abu Bakar wafat pada usia 63 tahun, sama dengan usia Rasulullah SAW, setelah 2 tahun memimpin pada tahun 634 Masehi dan dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW yang berada di Madinah. Lalu ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Yang kedua ada sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap yaitu Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza al-Quraisy al-Adawi. Julukan dan gelar beliau yaitu ada Al-Faruq, pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Gelar ini diberikan Nabi Muhammad SAW karena keberanian dan ketegasannya dalam membedakan yang hak dan yang batil.
Setelah Umar masuk Islam, umat Muslim bisa beribadah secara tenang dan terang-terangan yang di Ka'bah. Yang kedua ada Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman. Gelar ini mulai digunakan pada masa khalifahnya. Kehidupan awal dan masuk Islamnya Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Khattab lahir di Mekah sekitar 13 tahun setelah tahun gajah. Ia berasal dari Bani Adi, suku Quraisy. Sebelum masuk Islam, Umar dikenal sebagai sosok yang sangat ditakuti, berbadan kekar, dan memiliki watak keras. Ia adalah salah satu penentang Islam yang paling gigih dan bahkan berniat membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun kisah masuk Islamnya sangat dramatis. Setelah mendengar adiknya dan iparnya membaca Al-Quran, hatinya luluh dan ia langsung menemui Nabi untuk menyatakan keislamannya. Masuknya Umar ke Islam membawa kekuatan besar bagi umat Muslim. Masa khalifahnya Umar, yaitu Umar bin Khattab, diangkat menjadi khalifah melalui penunjukan langsung oleh Abu Bakar dan disetujui oleh para sahabat. Dan pemerintahan beliau itu 634 sampai 644 Masehi. Masa khalifahnya berlangsung selama 10 tahun dan menjadi periode keemasan dalam sejarah awal Islam. Peran dan kontribusi utama Umar bin Khattab yaitu yang pertama, perluasan wilayah Islam yang pesat. Di bawah kepemimpinannya, kekuasaan Islam meluas dengan sangat cepat dan mengesankan. Pasukan Muslim berhasil menaklukkan Kekaisaran Persia, Sasaniyah, dan sebagian besar Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, termasuk Syam, Suriah, Palestina, Mesir, dan Persia. Selanjutnya, pengembangan sistem administrasi negara. Umar meletakkan dasar-dasar administrasi pemerintahan Islam. Ia membentuk lembaga-lembaga baru seperti departemen mengatur sistem keuangan Baitul Mal, mendirikan kehakiman yang independen, dan menetapkan kalender Hijriah sebagai kalender resmi. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur. Ia membangun kota-kota baru seperti Kufa, Basra, dan Fustat, membangun jalan, jembatan, dan sistem irigasi untuk mendukung perluasan wilayah dan kehidupan masyarakat. Selanjutnya, penataan tata kelola sosial. Umar menetapkan tunjangan bagi para prajurit dan keluarga mereka serta memberikan jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya, keadilan dan kesederhanaan. Umar sangat terkenal dengan keadilannya yang tak pandang bulu dan gaya hidupnya yang sangat sederhana. Meskipun ia memimpin imperium yang luas, ia sering berkeliling untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya. Umar bin Khattab wafat pada tahun 644 Masehi karena ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, seorang budak Persia beragama Majusi, saat sedang mengimami sholat subuh. Ia meninggal pada usia 63 tahun dan dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Sebelum wafat, ia membentuk majelis syura untuk memilih khalifah berikutnya, yaitu Utsman bin Affan. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, ada Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mempunyai nama lengkap Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdul al-Syam bin Abdul Manaf al-Qurashi al-Umawi. Julukan dan gelar beliau yaitu Zunnurain, yaitu pemilik dua cahaya. Gelar ini diberikan karena Utsman menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW secara bergantian, yaitu Ruqayyah, dan setelah wafatnya Ruqayyah, ia menikahi Ummu Kulthum. Kehidupan awal dan masuk Islamnya Utsman bin Affan, yaitu Utsman lahir di Mekah sekitar tahun 576 Masehi. Ia berasal dari Bani Umayyah, salah satu kabilah terkemuka di Quraisy. Sebelum masuk Islam, ia adalah seorang saudagar kaya raya, dermawan, dan memiliki akhlak mulia. Utsman adalah salah satu orang yang paling awal memeluk Islam atas ajakan Abu Bakar. Ia mengalami banyak penindasan dari kaum Quraisy, bahkan sampai hijrah ke Habasyah yang sekarang adalah Ethiopia. Sebelum hijrah ke Madinah, dari Habasyah ke Ethiopia sebelum hijrah ke Madinah. Masa kekhalifahannya beliau yaitu dari tahun 644 sampai 626 Masehi. Utsman terpilih sebagai khalifah ketiga melalui musyawarah majelis syura yang dibentuk oleh Umar bin Khattab. Masa kepemimpinannya adalah yang terlama di antara khulafaur rasyidin, yaitu sekitar 12 tahun. Peran dan kontribusi utama Utsman bin Affan yaitu yang pertama, standarisasi mushaf Al-Quran yang disebut mushaf Utsmani. Ini adalah salah satu kontribusi terpenting Utsman karena meluasnya wilayah Islam dan perbedaan dialek dalam membaca Al-Quran. Utsman
membacakan penyalinan ulang mushaf Al-Quran yang telah dikumpulkan pada masa Abu Bakar. Ia membentuk sebuah panitia yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit untuk menyalin Al-Quran dalam satu dialek, yaitu dialek Quraisy, dan membakar salinan-salinan lain yang berbeda. Ini mencegah perpecahan umat akibat perbedaan bacaan Al-Quran. Selanjutnya perluasan wilayah Islam. Ekspansi wilayah Islam terus berlanjut di masa Utsman. Pasukan Muslim berhasil menaklukkan beberapa wilayah baru di Afrika Utara, sebagian Asia, Khurasan, dan Pulau Siprus. Sebenarnya pembentukan Angkatan Laut Islam. Utsman adalah khalifah yang pertama membentuk Angkatan Laut Islam yang sangat penting untuk melindungi wilayah pesisir dan mendukung ekspansi maritim. Selanjutnya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Ia melanjutkan pembangunan infrastruktur, memperluas wilayah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, serta meningkatkan tunjangan bagi rakyat. Kedermawanan. Utsman dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan. Ia banyak menginfakkan hartanya untuk kepentingan umat Islam, termasuk saat perang Tabuk dan pembelian sumur Raumah. Meskipun banyak kemajuan, masa akhir Khalifah Utsman diwarnai oleh gejolak dan fitnah yang menyebabkan ketidakpuasan di beberapa wilayah. Pada akhirnya Utsman bin Affan wafat pada tahun 656 Masehi setelah dikepung dan dibunuh oleh pemberontak di rumahnya sendiri di Madinah. Ia meninggal pada usia sekitar 80-an. Selanjutnya ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mempunyai nama Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf Al-Qurashi Al-Hashimi. Julukan dengan gelar beliau adalah yang pada Abu Turab, Bapak Tanah atau Debu. Julukan ini diberikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika melihat Ali tertidur dan tubuhnya berlumuran debu. Yang kedua ada Asadullah, singa Allah, karena keberaniannya yang luar biasa di medan perang. Sebenarnya karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Gelar ini sering digunakan untuk Ali bin Abi Thalib. Kehidupan awal dan masuk Islamnya Ali bin Abi Thalib. Ali lahir di Mekah sekitar tahun 600 Masehi, 10 tahun sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW. Ia adalah sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW, menikahi putri Nabi yaitu Fatimah Az-Zahra. Ali dibesarkan di bawah asuhan Nabi Muhammad sejak kecil. Ia adalah anak-anak pertama yang memeluk Islam pada usia 7 hingga 10 tahun. Ali dikenal sebagai muda yang cerdas, berilmu luas, pemberani, dan ahli dalam ilmu agama serta strategi perang. Pada masa khilafahnya beliau, setelah wafatnya Utsman bin Affan, umat muslim di Madinah mendesak Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Ali awalnya menolak karena situasi yang penuh gejolak, namun akhirnya menerima baiat pada tahun 656 Masehi. Masa khalifahnya adalah yang paling singkat di antara Khulafaur Rasyidin dan diwarnai oleh banyak konflik internal. Peran dan kontribusi utama Ali bin Abi Thalib yaitu yang pertama memindahkan ibu kota. Ali memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah atau Irak untuk lebih memudahkan pengendalian wilayah yang luas dan bergejolak. Yang selanjutnya menegakkan keadilan dan perbaikan administrasi. Ali berupaya mengembalikan keadilan dan membersihkan pemerintahan dari unsur-unsur yang dianggap korup pada masa sebelumnya. Ia juga memecat beberapa gubernur yang diangkat oleh Utsman yang dianggap tidak kompeten. Yang selanjutnya perang saudara, fitnah kubra. Masa kekhalifahan Ali diwarnai oleh serangkaian perang saudara yang dikenal sebagai fitnah kubra. Selanjutnya perang Jamal Unta melawan Aisyah istri Nabi dan beberapa sahabat lain yang menuntut balas atas kematian Utsman. Yang selanjutnya perang Siffin melawan Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam yang juga menuntut keadilan atas kematian Utsman dan menolak mengakui kekhalifahan Ali. Perang ini berakhir dengan tahkim arbitrase yang kontroversial. Yang selanjutnya perang Nahrawan melawan kelompok Khawarij yang awalnya adalah pendukung Ali namun kemudian menentang dirinya karena Ali menerima tahkim. Yang selanjutnya ilmuwan dan kesusastraan. Ali dikenal sebagai ulama Rabbani yang sangat dalam ilmunya. Ia banyak berkontribusi dalam bidang tafsir, hadis, fikih, dan bahasa Arab, terutama dalam peletakan dasar-dasar ilmu nahwu atau tata bahasa Arab. Ali bin Abi Thalib wafat pada tahun 661 Masehi di Kufah setelah ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam.
seorang khawarij saat sedang dalam perjalanan untuk mengimami salat subuh. Ia meninggal pada usia 63 tahun. Dengan wafatnya Ali, berakhir pula masa Khulafaur Rasyidin dan dimulailah era dinasti Umayyah. Keempat khalifah ini dengan kepemimpinannya, keberanian, keadilan, dan kedermawanan mereka telah membentuk fondasi yang kuat bagi peradaban Islam. Mereka adalah teladan bagi umat muslim dalam beragama, bernegara, dan bermasyarakat. Kisah-kisah mereka penuh dengan pelajaran berharga tentang integritas, pengorbanan, dan dedikasi terhadap Islam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.